semuanya, Assalamualaikum. Saya Salsabila. Today kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. So let's keep watching. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. So for the first, apa sih demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi, tetapi tidak ada satu pandangan tunggal tentang demokrasi itu. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English by Hornby dan kawan-kawan tahun 1988 dikemukakan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, serta berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak yang minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu yang pertama, Classical Aristotelian Theory. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, Medieval Theory, di mana pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau sesuatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, Contemporary Doctrine, memakai konsep republikan, dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama, menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang bersirikan, yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita massa protes, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia modern, yaitu daulat rakyat, yang tidak hanya berdaulat dalam politik, tetapi juga dalam ekonomi dan sosial. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan negaranya dicap sebagai negara demokrasi dan menghindari dicap sebagai undemokrasi. Itulah pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Kemudian alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih termasuk lemah, sehingga menimbulkan persoalan seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, serta demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Penyebab dari persoalan-persoalan tersebut itu yang pertama, pendidikan yang rendah yang menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat yang kurang. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Muhammad Hatta menjelaskan, kelima anasir demokrasi asli itu adalah rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadaan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut Soekarno, stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter atau demokratis. Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan bangsa. Yang ketiga, paham sosialis barat. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Kemudian dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Postur demokrasi kita secara normatif terdapat pada konstitusi. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. Oke, kita bahas yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada MPR meliputi semulanya ketentuan tentang MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, pasal 2 ayat 1 mengalami perubahan mengenai susunan keanggotaan MPR dan pasal 3 menjadi memiliki 3 ayat. Sebelum adanya amandemen, kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balance. Setelah adanya amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan adanya ketentuan baru ini, terjadilah perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada DPR meliputi pada pasal 19 ditambah aturan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Kemudian pada pasal 20 ditambah aturan bahwa DPR bertugas untuk membentuk undang-undang yang setiap rancangannya harus dibahas bersama dengan Presiden. Kemudian hasil rancangannya yang disetujui bersama akan disahkan oleh Presiden. Lalu pada pasal 20A dinyatakan beberapa fungsi serta hak-hak DPR. Adapun fungsi DPR yang pertama fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang, yang kedua fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBN, yang ketiga fungsi pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan hak-hak DPR yang pertama hak interpelasi yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, yang kedua hak angket yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat untuk kebijakan pemerintah. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Yang ketiga itu DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
DPD merupakan lembaga permusyawaratan penampung aspirasi daerah. Ketentuan mengenai DPD diatur dalam bab tersendiri yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Next, tentang kehidupan demokrasi yang harus kita kembangkan. Demokrasi itu selain bersifat universal, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Begitu pula Indonesia. Kehidupan demokrasi kita dikembangkan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan para pembentuk negara Republik Indonesia. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya pelaksanaan demokrasi harus lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Artinya, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung legal truth atau kebenaran hukum, legal justice atau keadilan hukum, legal security atau kepastian hukum, dan legal interest atau kepentingan hukum. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, setiap daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi yang ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Artinya, demokrasi itu harus adil, tidak membeda-bedakan berbagai kelompok, golongan maupun lapisan masyarakat. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita kali ini, yang pertama, demokrasi itu terdiri dari 2 kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Menurut mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan dengan Pancasila. Demokrasi ini sangat penting, bahkan hampir semua negara modern ingin dicap sebagai negara demokrasi dan menghindari negara mereka dicap sebagai negara demokrasi. Mengapa demokrasi itu penting? Karena dengan adanya demokrasi, maka tidak akan ada saling menang sendiri, tidak akan ada saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling mencaci, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Bahkan yang ada, mereka akan saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat, saling lapang dada, serta saling tegang rasa. Dengan demikian, kehidupannya aman, nyaman, damai, tentram, adil, dan sejahtera akan tercipta. Sekian pembicaraan kita tentang demokrasi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya Salsabila Musbita, saya ingin bye and take care. Assalamualaikum.